Pencitraan satelit selama 24 jam terakhir menunjukkan sejumlah pasukan dan perlengkapan militer baru diberangkatkan dari sebelah barat Rusia, dan lebih dari 100 kendaraan di pangkalan udara di Belarus, dekat perbatasan Ukraina. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengerahan pasukan kedua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk setelah mengakui mereka merdeka pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Keputusan ini dianggap bisa mempercepat krisis yang dikhawatirkan Barat dapat memicu perang besar. Seorang saksi mata Reuters melihat tank dan perangkat militer lainnya bergerak melalui kota Donetsk yang dikuasai separatis setelah Putin mengeluarkan dekret yang isinya mengakui kemerdekaan wilayah pecahan Ukraina itu dan mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan untuk menjaga perdamaian. Langkah itu mengundang kecaman AS dan Eropa dan janji sanksi baru meskipun tidak jelas apakah itu langkah besar pertama Putin menuju serangan skala penuh di Ukraina yang telah diperingatkan oleh pemerintah Barat selama berminggu-minggu. Seorang pejabat senior AS mengatakan pengerahan pasukan ke kantong-kantong yang memisahkan diri yang sudah dikendalikan oleh separatis yang setia kepada Moskwa belum merupakan invasi lebih lanjut yang akan memicu sanksi paling keras, tetapi kampanye militer yang lebih luas bisa datang kapan saja. Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin dikabarkan justru mendapat lampu hijau dari Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada Selasa, 22 Februari, untuk mengerahkan militer kedua wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina Timur, untuk apa yang dikatakan sebagai misi penjaga perdamaian, mengobarkan krisis dengan Barat. Anggota Majelis Tinggi Parlemen Rusia memberikan suara setuju setelah Putin meminta izin untuk mengerahkan pasukan ke luar negeri. Langkah itu setelah Moskow mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Dengan menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri, kami menganggap mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian. Pasukan yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Republik, yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur, kata Valentina Matvienko, Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, seperti dikutip Reuters. Ketika anggota parlemen Rusia bertemu untuk membahas rencana pengerahan militer tersebut, Kremlin mengumumkan, Putin telah meratifikasi perjanjian persahabatan dengan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Rusia mengatakan, ratifikasi perjanjian tersebut memungkinkannya untuk membangun pangkalan militer di kedua wilayah itu, mengerahkan pasukan, menyetujui postur pertahanan bersama, dan memperketat integrasi ekonomi. Sementara seorang saksi mata kepada Reuters mengatakan, melihat barisan kendaraan militer termasuk tank pada Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022, pagi di pinggiran Donetsk, ibu kota salah satu dari dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Sedang wartawan Reuters melihat sekitar 5 tank dalam satu kolom di pinggir kota Donetsk dan 2 lagi di bagian lain kota itu. Tidak ada lencana yang terlihat. Tetapi kemunculan tank-tank itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani perjanjian persahabatan dengan dua wilayah separatis dan memerintahkan pasukan Rusia untuk mengerahkan operasi penjaga perdamaian. Apa yang bisa dilakukan Amerika CS berikut sejumlah tindakan yang diduga bakal dilakukan Washington. Pembatasan keuangan salah satu tindakan yang dipertimbangkan adalah mengecualikan Rusia dari sistem yang dikenal sebagai SWIFT, layanan pesan keuangan global. Sistem ini digunakan oleh ribuan lembaga keuangan di lebih dari 200 negara. Tindakan ini secara efektif akan mempersulit bank-bank Rusia melakukan bisnis di luar negeri. Sanksi ini digunakan terhadap Iran pada 2012 dan negara itu kehilangan pendapatan minyak secara signifikan dan sebagian besar perdagangan luar negeri. Tetapi sanksi ini akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman yang bank-banknya memiliki hubungan dekat dengan lembaga keuangan Rusia. Gedung Putih mengatakan kerugian itu tidak mungkin dilepaskan sebagai tanggapan langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi sanksi ini akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman yang bank-banknya memiliki hubungan dekat dengan lembaga keuangan Rusia. Gedung Putih mengatakan kerugian itu tidak mungkin dilepaskan sebagai tanggapan langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Mungkin Anda tidak akan melihat SWIFT dalam paket peluncuran awal, kata Deputi Penasihat Keamanan Nasional Dalip Singh. Clearing dolar AS dapat melarang Rusia melakukan transaksi keuangan yang melibatkan dolar AS. Pada dasarnya, setiap perusahaan barat yang mengizinkan satu institusi Rusia untuk berurusan dengan dolar akan menghadapi hukuman. Ini artinya Rusia akan sangat terbatas dalam apa yang bisa dibeli dan dijual di seluruh dunia.
Sanksi seperti ini dapat berdampak besar pada ekonomi Rusia karena sebagian besar penjualan minyak dan gasnya diselesaikan dalam dolar. Utang negara kekuatan barat dapat mengambil tindakan memblokir akses Rusia lebih lanjut ke pasar utang internasional. Kemampuan lembaga dan bank-bank barat untuk membeli obligasi Rusia sudah dibatasi. Pembatasan itu bisa diperketat. Tindakan ini akan menghilangkan akses negara ke keuangan yang dibutuhkan guna menumbuhkan ekonominya. Biaya pinjaman negara mungkin naik dan nilai rubel barangkali turun. Rusia telah bersiap menghadapi situasi seperti ini dengan mengurangi jumlah utang yang dipegang oleh investor asing. Blokir bank. AS dapat dengan mudah membuat daftar hitam beberapa bank Rusia, sehingga nyaris tidak mungkin bagi siapapun di dunia untuk melakukan transaksi dengan mereka. Moskow harus menyelamatkan bank dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kenaikan inflasi dan penurunan pendapatan. Namun, hal ini akan memiliki dampak negatif yang besar bagi para investor barat yang memiliki uang di bank-bank Rusia tersebut.